Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 201, Markas Villa Sungai Kecil. Para pengrajin siling sedang dalam suasana hati yang baik, dengan tawa bahagia dan percaya diri yang menandai percakapan mereka yang menyenangkan. Sebagian besar dari mereka bahkan belum pernah melihat sumber air kelas 7 atas dalam hidup mereka, apalagi memiliki kesempatan untuk bekerja dengannya. Mereka mabuk oleh perasaan agung dari kekuatan yang diberikannya kepada mereka. Itu benar-benar membantu mereka menemukan wahyu yang mendalam. Markas Villa Sungai Kecil adalah tempat yang bagus. Tang Yun dan Lu Xiaofeng mendesah puas. Mereka belum pernah melihat pengrajin mereka begigu-rutusias sebelumnya. Itu datang dari berada di lingkungan yang hidup dengan harapan. Jika bisa, mereka ingin tinggal di markas Villa Sungai Kecil. Tapi masalahnya tidak sesederhana itu karena mereka sudah dicap dengan tanda PHO. Meskipun markas telah memberi mereka sumber air rahasia seperti yang disepakati, mereka masih bisa merasakan bahwa mereka diawasi dengan ketat untuk mencari tanda-tanda masalah. Tidak ada pihak yang membencinya. Jika Tuan Muda punya otak sama sekali, dia memang harus mewaspadai mereka. Dan kewaspadaannya terbukti. PHO tidak bermaksud ini sebagai hadiah. Tapi apa rencana PHO? Bahkan mereka tidak yakin. Satu-satunya perintahnya kepada mereka adalah pergi ke markas Villa Sungai Kecil. Tang Yun menghela nafas. Rasanya tidak enak berada di tengah dua kepentingan. Dia menyingkirkan perasaan itu. Hari ini ujian pertama. Bagaimana menurutmu? Kudengar cairan roh kelas 1 Tuan Muda luar biasa, dengan kekuatan temper 64%. Itu cukup tinggi, tapi mungkin karena sumber air rahasia. Jika kita berdua tidak diberi sumber air rahasia, kurasa dia akan mendapat skor 61%, mungkin 62%, Lu Xiaofeng memperkirakan. Tang Yun mengangguk. Dia bilang kita bisa berpartisipasi juga, tapi kurasa tidak perlu. Dia sangat murah hati sejauh ini, tapi jika kita memanfaatkannya, itu bisa terlihat jelek. Lu Xiaofeng mempertimbangkannya. Kami juga tidak bisa mengirim orang terlalu buruk, dia memperingatkan. Maksudku, kau tahu posisi kita. Tang Yun menggaruk gatal karena iritasi. Ayo kirim Liu Fu, bagaimana dengan itu? Dia ahli resonansi kelas 3, nilai penuh lebih tinggi dari Li Luo. Dia bisa menghasilkan cairan roh kelas 1 dengan kekuatan penempaan sekitar 60%. Itu kira-kira setara dengan Tuan Muda. Beri pria itu wajah. Lu Xiaofeng mengangguk. Kalau begitu, kita akan menjadi penjahat. Markas besar akan semakin tidak menyukai kita setelah ini. Tang Yun menarik wajah. Tuan Muda memang memperlakukan mereka dengan keanggunan yang sesuai dengan kekuatannya. Sangat disayangkan bahwa dia dicap sebagai kultivator istana kosong ketika dia masih muda. Kalau tidak, mungkin House Luolan tidak akan jatuh ke kondisinya saat ini. Sementara mereka merenungkan keputusan mereka, Li Luo, Jiang Qinghe, dan yang lainnya muncul di depan para pembuat resonansi. Bagaimana beberapa hari terakhir ini, tuan-tuan? Semoga tidak ada yang memperlakukan kalian dengan buruk. Li Luo bertanya dengan hangat. Pengrajin cabang mengangguk dengan persetujuan penuh. Li Luo langsung memotongnya. Hari ini adalah ujian pertama, katanya kepada Tang Yun dan Lu Xiaofeng. Mari kita mulai. Aku sudah memesan bahan untuk disiapkan. Bahannya sama persis. Kamu bisa mengirim orang untuk memeriksanya. Keduanya menggelengkan kepala dengan cepat, mengungkapkan kepercayaan mereka pada Tuan Muda. Siapa yang kamu kirim hari ini? Li Luo bertanya. Tang Yun tersenyum malu-malu. Kami mengirim Liu Fu hari ini. Dia ahli resonansi kelas 3. Oh, sebuah dengkuran simpati kolektif dari para pembuat resonansi. Benar-benar tak tahu malu dan berkulit tebal, tetua Zheng Ping menggeram. Tuan Muda hanya kelas 2, dan kamu mengirim kelas ketiga. Sebaiknya kamu pergi sendiri. Pengrajin cabang tampak sedikit malu. Tang Yun dan Lu Xiaofeng hanya bisa tersenyum malu dan bersikap tenang. Tidak perlu ditegur, Penatua Zheng Ping, semuanya ada dalam aturan, aku memang mengatakan bahwa mereka dapat mengirim siapapun. Li Luo mengibaskannya dengan murah hati. Para pengrajin cabang merasa lebih buruk sekarang. Tuan Muda praktis adalah Sein. Li Luo berbalik dan memimpin jalan ke bengkel pemurnian, yang penuh dengan bahan-bahan. Untuk memastikan keadilan mutlak, Li Luo bahkan telah menerapkan undian. Dia meminta perajin kelas 3 Liu Fu mengambil secara acak dan memilih bengkel pemurniannya. Pemurnian dimulai. Li Luo adalah seniman kelas 2 kelas 3,
sedangkan Liu Fu adalah seniman kelas 3. Cairan roh kelas 1 seharusnya mudah untuk mereka berdua, jadi tidak ada yang terlalu menarik tentang proses pemurnian. Namun, dalam hal sikap, Li Luo tampak sedikit lebih tenang, sementara Liu Fu kaku karena tegang, takut melakukan kesalahan. Penyulingan hanya memakan waktu 1/4 jam atau lebih. Liu Fu selesai lebih dulu, segera menguji cairan rohnya. 61%. Wajah Liu Fu menunjukkan secercah kebanggaan. Dia telah mengalahkan dirinya sendiri. Para perajin cabang berbisik dengan penuh semangat di antara mereka sendiri, senang dengan hasilnya. Penatua Zheng Ping mengerutkan kening. Dia tahu apa yang biasanya bisa dilakukan Li Luo, tetapi mereka tidak tahu bagaimana dia akan bertahan tanpa dorongan dari sumber air rahasia. Sementara mereka khawatir, Li Luo selesai cukup cepat. Dia membersihkan tangannya dan mengagumi pekerjaan Liu Fu. Yah, ujian sudah selesai, kata Li Luo kepada sesepuh Zheng Ping. Kalau begitu, kita akan pergi, banyak yang harus dilakukan. Dia berbalik dan pergi bersama Jiang Qinghe dan yang lainnya. Penatua Zheng Ping sedikit terkejut dengan kepergian Li Luo yang tiba-tiba. Apakah dia begitu tidak percaya diri dengan hasilnya sehingga dia harus segera pergi? Tang Yun dan yang lainnya memiliki pikiran yang sama, tetapi mereka menunjukkan kesopanan dan menunggunya pergi sebelum berkerumun. Penatua Zheng Ping, tolong uji kekuatan penempaan dari pekerjaan Tuan Muda, kata Tang Yun. Dia memberikan dengusan masam pengakuan. Mengambil jarum pengukur penempaan, dia memasukkannya ke dalam cairan roh Li Luo. Jarumnya naik, dan naik. 68%. Tetua Zheng Ping menggosok matanya, yakin dia sedang berhalusinasi. Cairan roh kelas 1 68%. Sejujurnya, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, 68%. Dia tanpa kata-kata menyerahkan jarum ke Tang Yun dan yang lainnya. Mereka menatapnya untuk waktu yang lama, lalu memasukkannya kembali ke dalam cairan roh. Dan lagi, akhirnya, mereka meletakkannya. Mereka melihat ke arah yang telah dilalui Li Luo. Sekarang mereka mengerti mengapa dia pergi begitu cepat. Dia tidak percaya diri, tetapi agak menghindarkan mereka dari penghinaan. Betapa menakutkannya Tuan Muda ini. Tuan Muda, pergi tanpa menunggu hasilnya terlihat keren dan sebagainya, tetapi tidakkah kamu takut terlalu banyak mengayunkan perahu? Kei Wei menggodanya. Jika Tang Yun atau Lu Xiaofeng bersaing, mungkin aku akan tetap tinggal. Tapi ahli resonansi kelas 3. Kurasa tidak perlu, jawab Li Luo. Dia hanya satu langkah dari pembuat resonansi kelas 3, dan dia memiliki resonansi cahaya air. Meskipun keduanya memiliki bahan yang sama, dia bisa membuat sumber air rahasia sendiri, bagaimana mereka bisa berharap untuk bersaing. Jika Li Luo tidak memiliki kekuatan ini, dia mungkin juga menyerah untuk memurnikan cairan roh dan cahaya pemurni selamanya. Yan Lingqing memandangnya dengan serius. Apakah kamu mencoba untuk menghancurkan mereka agar tunduk pada ronde pertama? Li Luo tersenyum, aku hanya menunjukkan kepada mereka apa yang aku mampu, dan juga masa depan dan potensi villa sungai kecil. Semua ini, Pei Hao tidak bisa memberi mereka, aku percaya bahwa tes yang akan datang pasti akan mempengaruhi hati dan memicu reaksi berantai. Dan begitu mereka mulai goyah, aku akan menjanjikan mereka sebuah batu tulis yang bersih. Aku tidak percaya bahwa Pei Hao lebih berpengaruh daripada aku atas mereka. Proses yang sulit, kata Jiang Qinghe. Li Luo mengangkat bahu. Tidak ada pilihan, mengingat seberapa besar keluarga Duze menekan kita. Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan ahli resonansi. Jika kita mendapatkan batch ini, villa sungai kecil akan berkembang jauh lebih cepat dan pada akhirnya akan mampu melawan villa rawa besar mereka. Petik 2. Tapi berita tentang hasil tes mungkin akan segera sampai ke Pei Hao. Dia akan tahu apa yang kamu rencanakan. Kurasa dia sudah siap kali ini, Jiang Qinghe memperingatkan. Li Luo mengangguk. Tentu saja dia juga memikirkan itu. Namun, dia secara terbuka menarik para pembuat resonansi, tanpa rencana atau motif tersembunyi. Untuk menghentikannya, Pei Hao harus bermain kotor. Jadi dia akan ekstra waspada selama beberapa hari ke depan. Oh, benar, besok adalah pesta ulang tahun Lu Qinger. Yu Hongqi sangat menyayanginya. Dia tidak hanya mengundang banyak pria muda yang tampan, tetapi juga menyiapkan hadiah yang murah hati, kata Jiang Qinghe. Hadiah apa yang murah hati ini? Li Luo bertanya, tertarik dengan dua kata itu. Kunci rahasia naga emas. Kunci rahasia naga emas. Li Luo belum pernah mendengarnya sebelumnya.
Dikatakan bahwa Bank Naga Emas mengembangkan ruang kultivasi rahasia yang disebut Ladang Dao Naga Emas. Ini untuk orang-orang penting dari Bank Naga Emas dan anak-anak mereka untuk berkultivasi. Ini memiliki hubungan khusus antara langit dan bumi dan sangat bermanfaat bagi kultivasi. Itu salah satu fondasi Bank Naga Emas. Li Luo sangat terkesan. Bank Naga Emas bukan hanya yang ada di Kerajaan Xia, markas besar yang sebenarnya adalah entitas raksasa di dunia yang lebih luas, jauh melampaui apa yang bisa dikerahkan imajinasinya. Bank Naga Emas Kerajaan Xia yang mereka kenal hanyalah cabang kecil dan mungil. Meski begitu, itu masih salah satu kekuatan terbesar di Kerajaan Xia. Dikatakan bahwa setiap tahun, ladang Dao Naga Emas buka selama sebulan, dan kunci rahasia Naga Emas memungkinkan akses untuk berkultivasi di dalam. Kunci rahasia Naga Emas biasanya diberikan kepada mereka yang berkuasa, dan anak-anak mereka. Namun, mereka kadang-kadang diberikan kepada pasangan sebagai hadiah. Karena Yu Hongqi telah menawarkan beberapa kunci rahasia pada kesempatan ulang tahun Lu Qinger, banyak faksi di kota Xia sangat tertarik, kata Jiang Qinghe sambil tersenyum. Kakak Qinghe tertarik. Li Luo bertanya, aku tertarik, tapi ladang Dao Naga Emas sangat luas dan terbagi menjadi beberapa tingkatan. Kunci yang diberikan kali ini adalah untuk mereka yang berada di Master Resonansi Stage. Aku pikir tujuannya adalah untuk menemukan pasangan yang cocok untuk Lu Qinger, dan bagi mereka untuk memasuki ladang Dao bersama-sama, kata Jiang Qinghe. Mereka yang berada di Master Resonansi Stage, ya, Li Luo mengangguk. Tebakan Jiang Qinghe mungkin benar. Itu untuk menemukan pasangan untuk Lu Qinger. Begitulah kekuatan uang. Li Luo menghela nafas. Kunci seperti itu bahkan di luar kemampuan rumah-rumah besar untuk ditawarkan, namun Bank Naga Emas dapat membagikannya dengan bebas. Kemampuan untuk menciptakan celah ke ruang kultivasi suci, itu adalah kemampuan yang jauh melampaui mereka. Mungkin hanya ahli raja yang bisa melakukannya. Aku harap kamu dapat memperoleh kunci rahasia Naga Emas. Berkultivasi di dalam akan sangat bermanfaat bagimu. Li Luo berjuang melawan waktu sekarang, dan dia tidak bisa melewatkan kesempatan apapun. Itulah sebabnya Jiang Qinghe segera tertarik pada informasi ini. Li Luo tersenyum malu. Tentu saja akan bagus untuk mendapatkannya, tapi aku kira itu tidak akan mudah. Kenapa tidak? Tanyakan saja pada Lu Qinger, apa dia ingin memberikannya padamu, goda Yan Lingqing. Jiang Qinghe menggelengkan kepalanya. Yu Hongqi yang menjalankan ini. Kurasa Lu Qinger tidak bisa membantu. Li Luo menertawakannya. Bagaimana Tuan Muda Rumah Luolan bisa menggunakan cara curang seperti itu? Selain itu, seperti yang dikatakan Jiang Qinghe, Yu Hongqi menjalankan ini, dan akan naif untuk berpikir bahwa Lu Qinger dapat melakukan apa saja untuk mempengaruhi hasilnya. Karena Yu Hongqi telah mengundang begitu banyak pemberani muda, dia pasti telah menyiapkan semacam ujian, kondisikan dirimu dengan baik, kata Jiang Qinghe. Li Luo mengangguk. Akan sangat bagus jika dia benar-benar bisa mendapatkan salah satu kunci rahasia Naga Emas. Tapi jika tidak, dia tidak akan menyalahkan dirinya sendiri. Kultivasinya sangat mendesak, tetapi dia tidak boleh kehilangan akal untuk mengejar setiap kesempatan terakhir dengan putus asa. Pada akhirnya, dia masih cukup yakin dia akan menyelesaikannya. Tempat yang tenang di kota Xia. Pei Hao sedang duduk di paviliun batu, menghadap Pang Qianqi yang cemberut, yang baru saja menceritakan semua yang terjadi di markas Villa Sungai Kecil. Li Luo mencoba mempengaruhi mereka dengan bakat pemurniannya sendiri dan kondisi yang menguntungkan di markas Villa Sungai Kecil, keluh Pang Qianqi. Pei Hao menuangkan secangkir teh untuk Pang Qianqi. Semua seperti yang direncanakan kan? Tuan Pei Hao, Tang Yun dan yang lainnya bukan milikmu terus-menerus. Jika Li Luo menggerogoti kesetiaan mereka, mereka mungkin akan berpindah pihak, bagaimanapun, dia adalah tuan muda yang sah, kata Pang Qianqi. Aku tahu. Pei Hao mengangguk. Pang Qianqi bingung dengan ketenangan Pei Hao. Apakah Tuan Pei Hao punya rencana lain? Pei Hao tidak menjawab, malah mengangkat cangkir tehnya untuk memberi hormat kepada Pang Qianqi. Tidak usah terburu-buru. Biarkan Li Luo menikmati momennya. Perayaan itu berlokasi di sebuah villa yang terhubung dengan lokasi Bank Naga Emas. Sebagai perwujudan kekayaan dan kemakmuran di Kerajaan Xia, Yu Hongqi pasti akan melakukan segalanya untuk ulang tahun putri kesayangannya. Itu akan menjadi ledakan nyata. Kereta-kereta besar yang dilapisi dan disepuh dengan logam mulia perlahan-lahan berguling di jalan masuk, mengirimkan penumpang mereka yang dihiasi dengan halus. Sebagian besar kelas atas kerajaan Xia berkumpul di sini. Rumah dan keluarga besar semuanya berurusan dengan Bank Naga Emas,
yang terkenal karena posisi netral mereka dalam urusan apapun. Tidak ada yang memiliki lebih banyak teman daripada mereka. Mungkin perguruan tinggi Astral Sage dapat bersaing dalam kekuasaan dan status, tetapi sekolah tidak pernah berteman atau bersekutu. Pendidikan tetap menjadi pencarian yang menyendiri di mana uang berpindah tangan dengan senyuman. Tentu saja, ada juga istana kerajaan Xia, kursi kekuasaan tradisional yang akan selalu dihormati. Li Luo dan Jiang Qinghe menarik banyak tatapan sejak mereka turun, kebanyakan dari mereka diarahkan pada Jiang Qinghe yang jauh lebih terkenal. Tetap saja, banyak gadis berpakaian bagus menatap Li Luo dengan penuh minat. Dia mewarisi ketampanan orang tuanya, meskipun versi ini masih terlihat sedikit mentah. Apa yang dia kurang dalam kedewasaan dia menebusnya dengan vitalitas bercahaya yang hanya bisa diberikan oleh pemuda. Kepalanya yang berambut perak menandai dirinya, bulan pucat yang mempesona banyak gadis. Tak satu pun dari mereka memperhatikan tatapan itu. Sebaliknya, mereka melihat ke pintu masuk utama, di mana dua orang menyambut para tamu. Lu Qinger dan Yu Hongqi. Hari ini, Lu Qinger mengenakan gaun pastel yang menyanjung yang memberi sosoknya setiap penekanan terakhir yang diinginkannya. Dari bawah, kakinya mengintip keluar, mengenakan kaus kaki renda putih khasnya. Sutra hijau jatuh sederhana di pinggangnya, berkibar malu-malu dengan angin. Wajahnya yang menawan bersinar dengan senyum yang terus-menerus saat dia menyapa tamunya dan tersipu dengan tepat pada pujian yang mereka berikan padanya dalam ucapan selamat mereka. Di sampingnya ada Yu Hongqi, berpakaian merah seperti biasanya. Kecantikannya yang dewasa sangat kontras dengan putrinya, tetapi statusnya secara alami mengintimidasi. Berdampingan, keduanya tampak lebih seperti sepasang saudara perempuan daripada ibu dan anak perempuan. Senyum Lu Qinger cukup ramah, sampai dia melihat Li Luo. Dan kemudian senyumnya menjadi manis sekali. Li Luo dan Jiang Qinghe bergerak maju dan menyerahkan undangan mereka kepada para pengantar yang menunggu, lalu mereka membungkuk sedikit kepada Yu Hongqi. Li Luo dan Jiang Qinghe dari House Luolan mengucapkan selamat. Senyum Yu Hongqi tidak pernah goyah saat dia menunjukkannya pada pasangan itu, meskipun matanya yang penuh perhitungan terus menatap Li Luo untuk beberapa saat. Dia sangat mirip dengan Li Taixuan. Dan juga seperti Tan Thailand. Memikirkan keduanya membawa perasaan kompleks ke permukaan. Dia tertawa ringan. Kami diberkati dengan kehadiran kalian. Silakan, masuklah ke dalam. Sikapnya tidak terlalu hangat atau dingin. Aku akan mengantarmu masuk, kata Lu Qinger dengan gembira. Yu Hongqi segera mengalihkan ketidaksetujuannya yang tajam pada putrinya. Kamu adalah tuan rumah utama malam ini. Masih ada tamu yang harus dilihat. Kamu berniat pergi dan mengabaikan mereka. Kasar. Aku bahkan tidak melakukan apa-apa di sini. Lu Qinger memprotes dengan kesal. Li Luo memotong sambil tersenyum. Hei, lihat tamumu. Nanti kita menyusul di dalam. Dia berbalik dan menaiki tangga bersama Jiang Qinghe. Lu Qinger mengalihkan pandangannya dengan sedih, hanya untuk menemukan ibunya tertuju padanya. Tamu lagi, Bu, katanya tanpa emosi. Dalam sekejap, senyum Yu Hongqi kembali ke tempatnya, menyapa tamunya saat dia mengesampingkan masalah putrinya untuk saat ini. Di dalam, Li Luo dan Jiang Qinghe telah masuk ke villa, yang diterangi dengan pengaturan cahaya dan lampu gantung yang berselera tinggi. Mereka berbaur dalam obrolan nyaman dari kerumunan yang hidup. Yah, apa pendapatmu tentang Yu Hongqi? Jiang Qinghe bertanya. Entah bagaimana, aku punya firasat buruk. Aku merasakan tekanan darinya, Li Luo mengakui. Yu Hongqi mungkin memiliki senyum yang sempurna, tetapi Li Luo, bagaimanapun, dia gelisah. Yah, bagaimanapun juga, dia adalah seorang adipati. Salah satu yang lebih kuat di kerajaan Xia. Belum lagi kendalinya atas Bank Naga Emas. Kekayaan itu sendiri adalah kekuatan. Bahkan putri pertama harus menunjukkan rasa hormatnya, jangan tertipu oleh kecantikannya, Jiang Qinghe menunjukkan. Tetap saja, dia merasa sedikit dingin bagiku. Atau lebih tepatnya, segan. Li Luo merenung. Sudut mulutnya berkedut. Itu salahmu karena terlihat seperti orang tuamu. Jika ada seseorang yang bisa menghancurkan hati Yu Hongqi, itu adalah mereka berdua. Tentu saja, dia merasakan alasan lain, yang tidak akan dia ceritakan kepada Li Luo. Dia merasa ingin meremas-remas tangannya tanpa daya. Menempatkan masalah generasi terakhir di depan. Yu Hongqi mungkin menjadi panutan pemberdayaan wanita sejati, tetapi dia masih memiliki sedikit kepicikan dalam dirinya. Adalah apa yang hanya akan dia katakan dalam pikirannya, tetapi tidak pernah dengan lantang.
Lu Qinger juga berubah sedikit, kata Jiang Qinghe, mengubah topik pembicaraan. Aura esnya jauh lebih murni dari sebelumnya. Jika aku tidak salah, resonansinya telah naik ke kelas 8 sekarang. Li Luo berhenti di tengah langkah. Resonansi es tingkat 8. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang yang dekat dengannya menaikkan resonansi mereka dari kelas 7 ke kelas 8. Itu adalah celah yang sangat besar untuk ditutup. Mereka yang tidak memiliki bakat hanya bisa mengonsumsi cairan roh dan cahaya pemurnian dalam jumlah terbatas. Jika Lu Qinger telah mencapai kelas 8, itu berarti dia pasti telah mengonsumsi cairan roh kelas 7 dan cahaya pemurni sejak istana resonansinya dibuka. Yah, itu tidak mengherankan. Cairan roh kelas 7 dan cahaya pemurni mahal, tapi mungkin tidak bagi Presiden Bank Naga Emas. Jika dia menginginkannya, Lu Qinger dapat memiliki air terjun cairan roh kelas 7 jika dia menginginkannya. Li Luo menghela nafas. Tidak ada cara lain untuk menggambarkan Yu Hongqi selain, kaya yang kotor. Kalau saja dia bisa memimpin Bank Naga Emas. Resonansi gandanya mungkin sudah berada di kelas 7. Saat mereka berbicara, kaki mereka membawa mereka ke salah satu paviliun yang paling terang, di mana sosok yang familiar melangkah keluar. Aku sudah melihat kalian berdua sebelumnya. Apa yang kalian bicarakan? Sebuah suara yang menyenangkan bertanya. Li Luo mendongak untuk melihat sosok kurus dengan jubah kerajaan. Siapa lagi selain putri pertama? Putri pertama mengenakan gaun kekaisaran dari brokat yang kaya, rambutnya ditata dengan ornamen emas yang menjuntai yang berkilau dan berdenting dengan setiap gerakan kepalanya. Dadanya yang menggerahkan adalah satu-satunya pengecualian untuk sosoknya yang ramping, meskipun sikap ningratnya cukup untuk mengecilkan minat yang terlalu terang-terangan terhadapnya. Li Luo harus mengakui bahwa putri pertama adalah salah satu dari sedikit di perguruan tinggi Astral Sage yang bisa bersaing dengan Jiang Qinghe dalam hal penampilan. Saat ini, dia memperhatikan mereka berdua dengan senyum hangat. Salam untuk putri pertama. Mereka membungkuk. Dia bertukar basa-basi dengan Jiang Qinghe, lalu menoleh padanya dengan senyum kecil. Li Luo sudah diberitahu tentang itu. Dia berasumsi itu tentang menyembuhkan kaisar kecil, dan mengangguk. Saya akan melakukan yang terbaik, tapi saya harap Yang Mulia tidak akan terlalu berharap. Jangan takut, katanya lembut, bayangan melintas di wajahnya. Itu adalah sesuatu yang saya sudah terbiasa setelah bertahun-tahun. Dia hanya bertujuan untuk mempererat hubungan dengan Jiang Qinghe, pemahaman tanpa kata bahwa kedua belah pihak cenderung setuju. Li Luo mengangguk. Dia juga cukup tahu, tetapi selalu lebih baik untuk mengklarifikasi. Apakah kita akan masuk? Putri pertama mengantar keduanya ke gedung sambil tersenyum. Bagian dalam gedung itu seterang siang hari, dan dinding yang tertutup memperkuat suara dan suara untuk menciptakan suasana yang lebih hidup. Orang-orang tersebar dalam 2 dan 3 orang di seluruh aula yang luas. Masing-masing mewakili kepentingan yang kuat. Jiang Qinghe, aku tidak menyangka kalian berdua ingin merayakannya, mengingat keadaan yang menyedihkan di rumah Luolan. Sebuah suara bermusuhan menyambut mereka. Itu tidak lain adalah Du Zehonglian yang berapi-api, dengan adiknya di sisinya. Aku juga tidak menyangka kamu akan mengadakan perayaan, mengingat pertumpahan darah sepihak dalam pertarungan terakhir kita, jawab Jiang Qinghe dengan lembut. Otot rahang Du Zehonglian berkedut. Honglian, jaga dirimu baik-baik, jangan sampai kamu membuat lelucon tentang tempat kita berada sekarang, kata putri pertama sambil tersenyum kecil. Bahkan Du Zehonglian menghormati putri pertama. Dia menyembunyikan amarahnya dan mengangkat gelasnya. Sebijaksana seperti biasanya, Yang Mulia. Dengan tatapan dendam pada Jiang Qinghe dan Li Luo, dia berbalik dan pergi. Du Zehonglian terus menahan amarahnya selama bertahun-tahun setelah kamu menghancurkannya, kata putri pertama. Jika dia kehilangan kekuatan, maka kata-kata adalah satu-satunya yang bisa dia lawan. Lain kali kami berhadapan, aku akan menghancurkannya lebih keras. Mungkin itu akan terekam dalam ingatannya lebih lama, kata Jiang Qinghe pelan. Yah, sepertinya musuh berlari cepat dan bebas 2 arah. Dia mengubah topik. Banyak pemberani di sini untuk memenangkan kunci rahasia naga emas. Li Luo, kamu memenuhi kriteria, dan pasti bisa mencobanya. Li Luo tersenyum. Sepertinya aku memiliki persaingan yang ketat. Aku akan mencobanya dan melihat apakah aku beruntung. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya berdiri di bawah cahaya terang di depan. Tubuh yang dibangun seperti binatang buas, dan bisu seperti pilar dia berdiri di sampingnya. Dia tidak berbicara kepada siapapun, dan tidak ada yang berani mendekatinya juga. Qin Zulu.
Orang itu diundang juga. Masuk akal, mengingat ayah Qin Zulu adalah seorang jenderal hebat di istana kerajaan Xia. Begitu dia melihat Qin Zulu, Li Luo tiba-tiba menyadari bahwa wajah-wajah yang dikenalnya ada di mana-mana. Teman sekolah seperti Wang Hejiu juga hadir, dan ada juga siswa Aula Bintang 2. Seperti orang yang dia temui dengan Jiang Qinghe sebelumnya, Ye Qiuding. Dan sosok lain cemberut padanya. Itu tidak lain adalah orang yang telah membantu Song Qiuyu kembali ke Provinsi Tianshu. Mo Lingkan, dari Villa Air Tinta. Li Luo mengabaikannya. Kerumunan berpisah, dan seorang pria berjalan keluar, menoleh saat dia lewat. Pria itu adalah sosok yang mengesankan, tidak lain adalah Gong Senjun. Dia mengangkat gelasnya sebagai salam. Junior Jiang dan Junior Li Luo, salam. Keduanya menundukkan kepala ke arahnya. Luan Yu, kamu tampak semakin dekat dengan Junior Jiang setiap kali aku melihat kalian berdua, dia tertawa. Tentunya tidak perlu iri pada hubungan antara gadis. Putri pertama menjawab dengan manis. Gong Senjun tertawa, lalu merendahkan suaranya. Ada pergerakan dengan pengawal kerajaan hari ini. Sudahkah kamu membawa Yang Mulia keluar? Kakak, berpengetahuan luas seperti biasa. Untuk sesuatu yang begitu besar, dia memandang Li Luo. Apakah kamu berencana untuk membiarkan Junior Li Luo mencobanya? Kamu bisa saja mengundangnya ke istana, kamu tahu kan? Yah, aku tidak akan banyak bicara, karena kamu sudah pergi dan melakukannya, hati-hati dengan keselamatan Yang Mulia lain kali, Gong Senjun mengingatkan. Seperti yang kamu katakan, Kak. Gong Senjun tersenyum pada Li Luo. Kami berhutang budi padamu. Tapi tidak ada tekanan, lakukan saja semampumu. Dia tersenyum pada Jiang Qinghe dan pergi. Gong Senjun senior benar-benar lampu yang bersinar, kata Jiang Qinghe, halaman kerajaan beruntung memiliki dia. Putri pertama tidak berkomentar, tetapi tersenyum ringan saat dia menyentuhkan gelasnya ke gelas Jiang Qinghe. Li Luo menyimpan pikirannya untuk dirinya sendiri. Terlalu banyak kebesaran tidak selalu merupakan hal yang baik. Sorakan gembira datang dari kerumunan saat Yu Hongqi dan Lu Qinger masuk. Yu Hongqi memimpin, seorang pria parubaya di sisinya. Dia tampak garang seperti singa, terutama dengan surai rambut merahnya. Itu adalah penguasa keluarga Jian, Zhu Qinghuo, kata Jiang Qinghe dengan suara rendah kepada Li Luo. Dia melihat ada pemuda lain di sisi Lu Qinger. Dia juga memiliki rambut merah dan juga iblis yang tampan. Itu Zhu Xuan, putranya. Dia adalah siswa Aula Bintang 2, dan dia memimpin pasukan peri api, yang pertama di Aula Bintang 2. Mata Li Luo melebar. Ah, jadi ini pemimpin pasukan peri api yang terkenal. Perayaan secara resmi dimulai dengan kedatangan gadis yang berulang tahun, yang dideklarasikan oleh orkestra yang mengiringi kedatangannya. Yu Hongqi menyaksikan perayaan berlanjut dengan pandangan setuju, lalu dia berbalik untuk melihat Lu Qinger. Dia saat ini dikelilingi oleh banyak pria muda yang memenuhi syarat. Zhu Xuan, Ning Zhao, Wang Hejiu, mereka semua adalah prospek yang sangat baik di usianya. Hehehe, Presiden Yu, apa pendapatmu tentang anakku? Tuan keluarga Jian, Zhu Qinghuo, berjalan ke arahnya. Zhu Xuan memiliki potensi luar biasa. Yu Hongqi tersenyum. Ahaha, aku pikir dia pasangan yang cocok untuk Qinger. Jangan ikut campur dalam urusan mereka, kata Yu Hongqi, menggelengkan kepalanya. Jika mereka benar-benar tertarik, kami selalu dapat mendukung mereka nanti. Zhu Qinghuo mengangguk mengerti. Balasan Yu Hongqi tidak jelas tetapi bukan penolakan langsung. Yang berarti jika Zhu Xuan tertarik pada Lu Qinger, dia tidak akan keberatan. Itu sudah cukup. Zhu Qinghuo mengangkat gelasnya sambil tersenyum. Kekuatan emas dan status yang diperintahkan oleh Bank Naga Emas sangat besar. Ikatan yang lebih dekat secara alami akan diterima untuk keluarga Jian. Tentu saja, hadiah utamanya adalah merayu Yu Hongqi sendiri. Sayang sekali bahwa sipir ini adalah pikiran yang mematikan dan lihai yang bahkan dia tidak berani menyeberang dengan santai. Dia menyentuh gelasnya ke gelasnya. Kunci rahasia naga emas yang diberikan kali ini juga untuk memilih beberapa anak muda yang baik untuk menemani Qinger ke ladang Dao Naga Emas. Melalui pengalaman sulit membuat anak-anak lebih dekat bersama. Sebagai tuan rumah, Zhu Qinghuo secara alami memahami maksudnya. Ya, memang. Jangan khawatir, Presiden Yu, aku sudah mengatakan kepada putraku untuk melakukan yang terbaik. Yu Hongqi tersenyum dan mengangguk. Sebenarnya, dia telah melakukan percakapan yang sama persis dengan banyak orang tua lain yang bersemangat. Dia telah memperhatikan titik lemah putrinya untuk Li Luo, yang semakin hari semakin dekat.
Tentu saja, dia menentangnya. Selain permusuhannya sendiri terhadap orang tua Li Luo, fakta sederhana bahwa Li Luo dan Jiang Qinghe sudah bertunangan sudah cukup untuk mendapatkan penolakan tegas darinya. Apakah pertunangan itu hanya atas nama atau sebaliknya? Namun, pengasuhannya juga tidak sesederhana itu. Dia tahu bahwa ultimatum untuk menjauh dari Li Luo hanya akan memicu pemberontakan. Dari cara dia melihatnya, Lu Qinger menyukai Li Luo karena tidak banyak persaingan di provinsi Tiansu. Di sini, di kota Xia, jantung kerajaan Xia, talenta berkerumun seperti ikan mas di sungai. Dengan sedikit dorongan di pihaknya, Lu Qinger akan segera diekspos pada banyak talenta hebat seusianya, dan perasaannya terhadap Li Luo akan berkurang karenanya. Begitulah kehalusannya, misalnya dengan memperebutkan kunci rahasia naga emas. Jika pemuda seperti Zhu Xuan dan Ning Zhao bisa mendapatkan kunci dan menemani Lu Qinger, mereka pasti akan menjadi lebih dekat. Siapa tahu, mungkin perasaan Lu Qinger untuk Li Luo akhirnya akan memudar. Masalah disimpan untuknya, dan untuk masa depan Lu Qinger. Hasil yang ideal. Adapun Li Luo mendapatkan kunci rahasia naga emas, anak itu hanyalah master resonan tingkat pertama. Sedangkan Zhu Xuan, Ye Qiuding, Ning Zhao, dan banyak lainnya sudah berada di tingkat ketiga. Anak itu tidak mungkin sekuat itu kan? Qinger, selamat ulang tahun. Wang Hejiu sangat mempesona dan tulus di hadapannya, aku harap kita bisa memisahkan masalah sekolah dari kehidupan luar. Dia tidak terlalu menyukainya, tetapi Lu Qinger tidak akan menunjukkannya di sini dan sekarang. Dia memberinya sedikit usaha senyum dan anggukan dan kemudian berbalik. Setelah bertukar basa-basi gila dengan Zhu Xuan, Ning Zhao, dan yang lainnya, matanya berkedip. Permisi, aku akan pergi menyapa tamu lain. Zhu Xuan dan yang lainnya mengangguk dengan sopan, dan dia bergerak dengan mata air di langkahnya menuju Li Luo. Wang Hejiu memperhatikannya pergi dan menghela nafas. Dia pergi ke Li Luo lagi kan? Mereka sangat dekat di sekolah. Ning Zhao mengerutkan kening. Qinger dan dia pasti hanya teman biasa. Mereka berasal dari Akademi Southwind bersama-sama. Dapat dimengerti bahwa mereka dekat. Wang Hejiu mengipasi dirinya dengan ringan. Mungkin, tapi ku dengar Qinger terkadang membelikan Li Luo sarapan di sekolah. Ning Zhao terlihat kurang yakin sekarang. Dia pasti berpegang teguh pada hal-hal yang akrab dari provinsi Tiansu. Begitu dia terbiasa hidup di sini di kota Xia, pemikirannya akan berubah, kata Zhu Xuan. Mendapatkan kunci rahasia naga emas dan menemaninya ke ladang Dao pasti akan menjadi kesempatan untuk membantu perubahan itu, katanya dengan percaya diri. Ning Zhao menatap Zhu Xuan dengan kewaspadaan baru. Sebagai rekan Aula Bintang 3, dia tahu kualitas Zhu Xuan dengan baik. Jika Zhu Xuan mendapat kesempatan dengan Lu Qinger, peluangnya sendiri akan tergelincir. Presiden Yu itu, kenapa dia melakukan hal penting ini, gerutunya pada dirinya sendiri. Ayahnya sendiri sangat dihargai di Bank Naga Emas, tepat di bawah Yu Hongqi. Seperti Lu Qinger, dia juga memiliki akses langsung ke kunci rahasia naga emas kapanpun dia mau. Tanpa kontes ini, dia secara alami akan masuk bersamanya untuk berlatih, dan mungkin membuka pintu ke hatinya. Tapi Yu Hongqi telah menjadikannya kompetisi terbuka, dan sekarang bunga mawar yang sendirian memiliki banyak kumbang lain untuk dihinggapi. Tetap saja, tidak ada kebencian yang akan mengubah keputusan Yu Hongqi. Sementara masing-masing merencanakan langkah mereka ke depan, Lu Qinger telah mencapai sisi Li Luo, dengan gelas di tangan. Salam, Yang Mulia, Senior Jiang. Lu Qinger tersenyum pada kedua gadis itu, mengangkat gelasnya untuk menyambut. Junior Qinger. Keduanya menoleh ke gadis yang berulang tahun dengan senyum hangat. Li Luo mengangkat gelasnya juga. Ada terlalu banyak tamu hari ini. Maaf aku tidak bisa menjadi tuan rumah yang lebih penuh perhatian, kata Lu Qinger sopan kepada kedua gadis itu. Aku juga mengundang Yulang, Zhao Kuo, dan yang lainnya, katanya pada Li Luo, tapi mereka menolak. Mereka akan merasa sedikit tidak nyaman dalam situasi seperti itu, Li Luo menjelaskan. Ini adalah pesta bangsawan kerajaan Xia, praktis bangsawan. Rakyat jelata seperti Yulang dan Zhao Kuo akan merasa seperti ikan yang keluar dari air di sini. Lu Qinger memiringkan kepalanya, aku mengerti. Setelah liburan, aku akan membuat mereka merayakannya denganmu lagi. Li Luo tersenyum. Matanya menyala sebentar, tetapi dia menyembunyikannya dengan cepat. Kalau begitu mari kita bicara lagi. Dia melihat sekeliling. Apakah kamu tertarik dengan kunci rahasia naga emas? Apakah ada orang di tahap master resonansi? Li Luo menjawab dengan jujur.
Dia mengangguk. Dia telah mencoba membujuk satu dari ibunya, tetapi ibunya telah membalikkannya padanya dengan menjadikannya sorotan ulang tahun sebagai gantinya. Semoga berhasil, kalau begitu, King Er berkata. Li Luo mengangguk ringan. Sementara mereka berbicara, putri pertama memperhatikan ketenangan Jiang Qing'e dengan sedikit geli. Li Luo ini benar-benar pria tangguh seperti ayahnya. Saat malam berlalu, perut yang dihangatkan dengan anggur melunakkan percakapan menjadi gumaman yang menyenangkan. Musik orkestra mereda, dan Yu Hongqi berjalan ke atas panggung. Antisipasi meningkat ketika semua mata tertuju pada wanita berbaju merah. Terima kasih, kalian semua, telah datang ke perayaan ulang tahun putriku. Izinkan aku langsung menyampaikannya. Seperti yang kalian semua ketahui, aku telah menempatkan beberapa kunci rahasia naga emas sebagai sorotan dari perayaan hari ini. Mereka terbatas pada Master Resonansi Stage, dan semua yang memenuhi syarat dipersilakan. Aku tidak berani menyebut ladang daun naga emas kami tak tertandingi, tapi aku pikir itu cukup bagus, katanya dengan meyakinkan. Dia kemudian mengeluarkan kunci emas berbentuk seperti naga, sisiknya berkilauan dengan kekuatan mistis. Banyak mata tertuju pada kunci emas di antara jari-jarinya, dan bahkan beberapa adipati menunjukkan minat. Ladang daun naga emas sangat luas, dunia mereka sendiri dibagi dengan berbagai tingkatan. Kunci rahasia ini mungkin hanya memungkinkan akses ke tingkat luar, tetapi para adipati tertarik pada kedalamannya. Sangat disayangkan bahwa ladang daun naga emas adalah properti yang dijaga ketat, buah dari bertahun-tahun kurun waktu dan kekayaan yang telah dituangkan ke dalam proyek tersebut. Hanya orang-orang Bank Naga Emas yang bisa berkultivasi di dalam, sementara yang lain harus diundang. Bahkan para adipati tidak diizinkan masuk dengan bebas. Itu kunci rahasia naga emas. Li Luo menyipitkan mata ingin tahu. Dia tidak tahu banyak tentang ladang daun naga emas, tapi mungkin cukup luar biasa untuk membuka ruang baru entah dari mana. Ladang daun naga emas, menciptakan sesuatu yang begitu luar biasa hanya berbicara tentang kekuatan Bank Naga Emas, kata putri pertama dengan kagum. Jiang Qing'e menatapnya. Putri pertama selalu tertarik pada kekuasaan. Dia sendiri adalah salah satu orang paling berpengaruh di istana, yang merupakan kekuatan utama di kerajaan Xia. Namun anomali seperti Bank Naga Emas sudah cukup untuk membuatnya merasa tidak berdaya. Tetap saja, itu adalah komentar yang tidak memerlukan komentar. Sepertinya kita memiliki persaingan yang kuat, Jiang Qing'e berkomentar kepada Li Luo. Dia mengangguk murung. Yu Hongqi telah mengatakan bahwa Master Resonansi Stage manapun dapat berpartisipasi, yang membuat peluangnya menyedot untuk tingkat pertama seperti dirinya. Tidak peduli seberapa kuat dia, kemungkinan dia mengalahkan tingkat ketiga seperti Zhu Xuan atau Ye Qiuding sangat rendah. Persaingan yang tidak sehat. Tenang, aku ragu kuncinya akan diputuskan dalam perkelahian langsung, kata Jiang Qing'e. Bagaimanapun juga, hari ini adalah hari ulang tahun Lu Qinger. Akan sangat tidak enak untuk bertarung di saat ini. Metode kontesnya pasti sesuatu yang lain. Putri pertama setuju. Li Luo mengangguk. Dia akan melihat bagaimana kelanjutannya. Jika ada kesempatan, dia bisa mencobanya. Kalau tidak, tidak ada gunanya memaksanya. Kontes untuk kunci rahasia naga emas ini tidak akan menjadi pertarungan baja dan tinju. Lanjut Yu Hongqi, kita akan menggunakan metode lain. Dia mengangkat tangan, dan kekuatan resonansinya mengalir melalui kerumunan, membelahnya dengan lembut sampai area yang luas dibersihkan. Di sekitar area, kekuatan resonansinya membentuk layar cahaya. Ladang daun naga emas bukannya tanpa bahaya. Di dalam, seseorang mungkin sesekali bertemu aliot hijau, manifestasi biadab dari energi berbasis angin. Kunci rahasia naga emas akan melindungimu, tetapi itu masih merupakan ancaman besar. Tesnya adalah simulasi aliot hijau. Semua yang ingin bertanding hanya perlu melangkah di area di depan. Siapa yang bertahan paling lama melawan aliot hijau yang aku panggil akan memenangkan kunci rahasia naga emas, Yu Hongqi katanya, menunjuk ke area yang telah dia batasi dengan kekuatan resonansi. Ada gumaman kejutan yang keras. Setelah beberapa pertimbangan, Zhu Xuan adalah orang pertama yang melangkah dengan percaya diri. Setelah itu, Ye Qiuding, Mo Ling, Wang Hejiu, Du Ze Beixuan, dan beberapa lainnya mengikuti. Tak lama kemudian, ada selusin orang di tengah, semua benih elit dari perguruan tinggi Astral Sage. Jadi begitulah, Li Luo tersenyum pada dirinya sendiri. Dalam pertarungan langsung, dia akan memiliki peluang tipis untuk mengalahkan Master Resonansi tingkat ketiga seperti Zhu Xuan dan yang lainnya. Tapi dalam daya tahan,
Dia telah menciptakan bentuk pantang menyerah setelah dipukuli oleh Jiang Qinghe dalam beberapa hari terakhir. Dia bisa menggunakannya. Tidak perlu berterima kasih padaku, kata Jiang Qinghe sambil tersenyum ramah. Li Luo merengut padanya. Angsa gemuk ini mendahului dirinya sendiri. Setelah semua mematuknya beberapa hari terakhir, dia mengharapkan terima kasih. Berhati hitam, dia mengabaikannya, berjalan keluar. Lu Qinger mengepalkan tinjunya erat-erat ketika dia melihatnya bergerak maju. Wajahnya tanpa emosi, tetapi di dalam, dia mendukungnya. Mata Yu Hongqi tidak melewatkan kegembiraan Lu Qinger. Dia terlalu mengenal putrinya. Putrinya senang dan gugup. Tapi meskipun Li Luo berbakat, dia hanya tingkat pertama. Ini akan menjadi pendakian yang sulit untuk menjadi yang terbaik dari pesaing tingkat ketiga. Li Luo memperhatikan Qin Zulu yang pendiam tepat di sampingnya. Kamu juga tertarik dengan perayaan seperti itu. Tertarik dengan kunci rahasianya. Qin Zulu menatapnya. Ayahku menyuruhku datang, gerutunya. Dia bilang begini, atau menemaninya ke rumah bordil. Li Luo menelan ludah. Sial, ayahmu benar-benar gila. Apakah kamu yakin kamu benar-benar putranya? Petik 2. Dia melemparkan tatapan simpati kepada Qin Zulu, tetapi dia tidak yakin harus berkata apa lagi. Para pesaing berkumpul, Yu Hongqi mengeluarkan botol batu giok yang diukir dengan rune cahaya yang rumit. Suara lolongan mulai terdengar. Persiapkan diri kalian. Sambil tersenyum, dia menjentikkan manik kekuatan resonansi ke lubang botol giok, lalu angin kencang hijau meledak ke arah Li Luo dan yang lainnya. Angin kencang hijau membentuk hiruk-pikuk melolong, dan bahkan mereka yang berada di belakang layar cahaya tidak dapat menahan getaran yang tidak disengaja. Semua mata tertuju pada anak-anak muda di depan saat mereka ditelan badai. Kekuatan resonansi merah berapi Zusuan sendiri menyala, berkedip melawan dampak angin. Resonansi api tingkat 8 yang lebih rendah. Kapten tim Aula bintang 2 terkuat. Kekuatan dan potensi Zusuan tidak diragukan lagi. Memang, dia berdiri tegak dengan percaya diri. Di belakangnya, Ye Qiuding, Mo Ling, Du Zebeixuan, Wang Hejiu, dan yang lainnya mengikuti. Kekuatan resonansi mereka sendiri juga bersiap menghadapi serangan Aliot Hijau. Dalam sekejap Aliot Hijau menyapu mereka merasa ngeri ketakutan. Aliot Hijau memiliki semacam kekuatan tembus, menerobos pertahanan mereka untuk menyerang tubuh mereka secara langsung. Segera, semua daging mereka robek dan compang camping, berkilauan dengan luka yang meneteskan darah. Aliot Hijau jauh lebih kuat dari yang mereka perkirakan. Tapi tidak ada yang bergerak 1 inci pun. Semua orang di sini kuat, dan bukan tipe orang yang akan menyerah pada tanda-tanda masalah pertama. Li Luo melihat luka yang hampir tidak tertutupi oleh pakaiannya yang compang camping dengan tatapan ringan. Angin yang cukup kencang, gumamnya pada dirinya sendiri. Aliot Hijau Yu Hongqi jauh lebih lemah dari yang sebenarnya, tapi itu masih cukup untuk menghancurkan pertahanan kekuatan resonansi mereka. Dan ini baru permulaan. Angin hijau menerpa mereka tanpa henti, bertiup melalui setiap celah pertahanan mereka untuk memakan daging mereka. Pada awalnya, semua orang bertahan dengan baik, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak wajah yang terlihat sedih. Semua orang bersimbah darah sekarang, tapi bintik-bintik darah menghilang ke angin. Beberapa kaki goyah, terus dipaksa mundur oleh Aliot Hijau. Jika mereka didorong keluar dari layar cahaya, mereka akan dianggap tersingkir. Yang lebih kuat, seperti Zhu Xuan dan Ye Qiuding, berdiri di depan, keunggulan kekuatan mereka memungkinkan mereka untuk berdiri dengan kokoh. Master Resonan tingkat kedua tergelincir ke belakang. Li Luo juga. Dia melihat bahwa Du Zebeixuan dan Wang Hejiu selangkah lebih maju darinya, keduanya berdarah dan juga tergelincir ke belakang. Li Luo, sepertinya kamu akan tersingkir dulu. Du Zebeixuan berteriak dengan gigi terkatup. Li Luo tidak bisa berkata-kata. Sial, kau sendiri yang akan hancur. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Petik 2. Dia mengabaikan mereka, melihat ke depan ke tempat Qin Zulu masih berdiri. Namun, lukanya cukup mengerikan. Resonansi harimau setan emas yang menggeram kelas 8 atas miliknya memiliki ketahanan yang luar biasa dari semua resonansi binatang, yang merupakan alasan utama mengapa dia bisa bertahan. Tidak lebih dari 5 orang yang masih bisa bertahan di sini. Di luar layar cahaya, Jiang Qinghe memperhatikan Li Luo dengan saksama saat dia dipaksa mundur selangkah demi selangkah. Kerugian dalam tingkat kultivasi sudah jelas, kata putri pertama dengan lembut. Ini mungkin bukan pertarungan 1 lawan 1, tetapi Zusuan dan yang lainnya masih memiliki keunggulan yang jelas.
Masih terlalu dini untuk mengatakannya, jawab Jiang Qinghe. Putri pertama tertawa pelan, mata Phoenix merahnya menatap Li Luo. Kartu truf apa yang dia miliki sekarang? Kamu membuatku penasaran. Jiang Qinghe tersenyum. Putri pertama adalah seorang wanita yang cerdik, untuk mengumpulkan begitu banyak dari jawabannya yang sederhana. Di atas panggung, Lu Qinger sedang menonton Li Luo dengan hati di tenggorokannya juga. Setiap kali dia dipaksa mundur selangkah, dia gemetar ketakutan. Dan melihat kulitnya tercabik-cabik, dia tidak bisa tidak khawatir meskipun dia tahu itu hanya luka dangkal. Pada saat yang sama, dia berpikir bahwa jika Li Luo benar-benar tidak bisa mendapatkan kunci rahasia naga emas di sini, dia akan memikirkan cara lain untuk mendapatkannya. Hanya rekanan tingkat tinggi di Bank Naga Emas yang bisa mendapatkan kuncinya. Dia sudah menilai mana yang paling mudah untuk ditargetkan. Li Luo mulai merasakan batasnya mendekat. Dia menarik napas dalam-dalam dan tidak menunggu lagi. Bentuk pantang menyerah. Dengan geraman rendah tapi tegas, dia mengaktifkan kedua benih resonansi di dalam dirinya, dan kekuatan resonansinya menendang, pencampuran biru dan hijau di dalam dirinya. Kekuatan penyembuhan yang hangat keluar darinya, membasuh seluruh tubuhnya dalam aliran kekuatan yang memudar dengan luka-lukanya. Dia mulai sembuh dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata. Pada saat aliot hijau meninggalkan luka di kulitnya, ujung yang terbuka sudah mulai sembuh. Gerakan mundur Li Luo berhenti. Dan luar biasa, dia mengambil langkah maju. Kerumunan segera menyadarinya, satu-satunya salmon yang bergerak ke hulu melawan arus deras. Selain itu adalah master resonan tingkat pertama Li Luo. Beberapa penantang tingkat kedua sudah dipaksa keluar. Li Luo menepis tetesan darah yang terbentuk di pipinya saat dia menerjang angin, mengambil langkah demi langkah maju dengan mantap. Dia bergerak melewati Du Ze Beixuan dan Wang Hejiu yang tercengang. Mustahil. Mereka berbisik dengan suara serak. Li Luo lebih lemah dari mereka. Tentunya resonansi ganda tidak cukup untuk mengatasi aliot hijau kan. Li Luo tidak peduli dengan mereka. Dia terus berjalan, langkah demi langkah, sampai dia melewati Qin Zulu. Qin Zulu mengikuti langkahnya dengan tatapan lapar. Dia menjilat bibirnya, Li Luo ini selalu mengejutkan. Dia ingin pergi beberapa putaran keras dan berat dengan dia, untuk menguji kekuatan resonansi ganda untuk dirinya sendiri. Qin Zulu menggertakkan giginya, dan menggali lebih dalam. Raungan harimau bergemuruh dari tenggorokannya, dan seekor harimau emas berkilauan di tubuhnya. Aliot hijau bertarung dengan harimau emas dalam hujan bunga api. Qin Zulu berdiri teguh. Li Luo berhenti tepat di sampingnya, tidak lagi bergerak maju. Dia bisa merasakan bahwa lampu cahaya dari botol Yu Hongqi semakin kuat, memicu serangan yang bahkan lebih ganas. Hasil dari kunci rahasia naga emas akan bergantung pada gelombang berikutnya. Saat botol giok Yu Hongqi bersinar lebih terang, orang banyak semakin terpesona. Mereka bisa merasakan bahwa gelombang yang akan datang akan menjadi sesuatu yang besar. Dengan itu, hasil akhir akan diputuskan. Yang memimpin rombongan adalah Zhu Xuan dan Ye Qiuding. Keduanya adalah master resonan tingkat ketiga, dan kekuatan resonansi mereka bisa bertahan paling lama. Sedikit di belakang mereka ada 2 atau 3 bintang terang lainnya, sedikit lebih tua dari para pemimpin, tetapi bakatnya sangat menjanjikan. Mereka gagal memasuki perguruan tinggi Astral Sage karena berbagai alasan, tetapi mereka telah menerapkan diri mereka dengan sangat tekun dan masih sangat terampil. Di belakang mereka, Li Luo dan Qin Zulu. Mereka pasti yang terlemah yang tersisa, dari segi kultivasi. Tapi tetap saja, hanya sampai sejauh ini saja sudah mengejutkan. Banyak di antara kerumunan menggelengkan kepala dengan takjub dan menerimanya sebagai kekuatan elit perguruan tinggi Astral Sage. Wang Hejiu, Du Ze Beixuan, dan yang lainnya adalah yang terakhir dalam kelompok. Mereka dalam masalah, terus-menerus dipaksa mundur oleh aliot hijau. Setelah jeritan keras, dinding angin hijau melesat maju dengan intensitas baru, berniat menghancurkan semua yang menghalangi layar cahaya. Ledakan ini cukup untuk memaksa Zhu Xuan dan Ye Qiuding mundur beberapa langkah, pertahanan mereka runtuh dengan cepat di bawah serangan gencar. Garis-garis darah muncul di tubuh mereka. Bahkan jika keduanya dalam masalah, tidak perlu menyebutkan orang-orang di belakang mereka, Master Resonansi Stage tingkat kedua keluar dari permainan. Li Luo dan Qin Zulu kembali meluncur mundur beberapa langkah. Dengan raungan menantang, kulit Qin Zulu bersinar dengan kilau keemasan samar yang tidak menyembunyikan kemerahan di wajahnya. Pertahanannya diperkuat oleh tingkat lain. Meski begitu, aliot hijau terus menghantam dirinya tanpa ampun. Matanya memiliki keliaran di dalamnya yang cocok dengan angin.
Dia berdiri tegak, tampaknya tidak menyadari rasa sakit yang harus dia rasakan. Kekuatan resonansi Liluo tidak sekuat itu, jadi dia sekarang berada di belakang Qin Zulu lagi. Tetap saja, kondisi pantang menyerah membantunya untuk tetap berada di tempat yang kira-kira sama. Namun, dia bisa merasakan kekuatan resonansinya terkuras dengan kecepatan yang menakutkan, memicu penyembuhannya. Pada tingkat ini, Liluo takut dia tidak akan berhasil mencapai akhir dari gelombang aliot hijau ini. Sementara Liluo bertahan kuat dengan bentuk pantang menyerah, Wang Hejiu, Du Zebeixuan, dan yang lainnya telah tersapu melewati penghalang. Dieliminasi, kaki Du Zebeixuan terpeleset untuk terakhir kalinya, dan dia terlempar keluar arena. Posisi jatuhnya segera ditenangkan oleh tangan kakak perempuannya yang mantap, Du Zehonglian. Du Zebeixuan menunjukkan kekecewaannya. Bagaimana mungkin Liluo bisa bertahan begitu lama? Dia mendesah. Baik dia maupun Wang Hejiu jelas lebih kuat dari Liluo. Du Zehonglian menatap pemuda berambut perak dengan cemberut yang dalam. Aliot hijau melukainya dengan buruk, tetapi jika kamu melihat lebih dekat, kamu akan melihat bahwa dia sembuh dengan kecepatan tinggi. Jika aku tidak salah, itu adalah kekuatan regeneratif dari resonansi air dan kayu yang digabungkan. Dia sangat mempercepat penyembuhannya. Resonansi ganda tampak semakin buruk untuk dihadapi dari hari ke hari. Secara individual, tidak ada resonansi yang dianggap bermutu tinggi. Namun disatukan, mereka mencapai hasil yang tidak biasa dibayangkan. Tapi kekuatan resonansinya berkurang dengan cepat, yang berarti penyembuhan yang dipercepat ini sangat merugikannya. Mengingat tingkat kekuatan resonansinya, dia tidak akan berhasil sampai akhir gelombang ini, Du Zehonglian memprediksi dengan percaya diri. Setelah gelombang ini, mungkin hanya Zusuan, Ye Qiuding, dan Qin Zulu yang tersisa. Wang Hejiu dan Du Zebeixuan mengangguk. Ini adalah hasil yang bisa mereka terima. Qin Zulu, yang pertama tak terbantahkan dari angkatan mereka. Adapun Liluo, eliminasinya akan sangat membantu menenangkan harga diri mereka yang terluka. Seperti yang diprediksi Du Zehonglian, semakin banyak orang yang menyerah di depan angin, terbang keluar seperti pohon tumbang. Hanya 4 yang tersisa sekarang, Zusuan, Ye Qiuding, Qin Zulu, dan Liluo. Pakaian Zusuan dan Ye Qiuding sangat compang-camping dan berlumuran darah, tetapi kekuatan resonansi mereka tetap kuat. Adapun Qin Zulu, dia hanya menggunakan kekuatan resonansi harimau setan emas yang menggeram untuk bertarung. Semua mata tertuju pada Liluo. Bahkan Du Zehonglian bisa merasakan kekuatan resonansinya berkurang dengan cepat. Bagaimana mungkin orang yang lebih kuat yang hadir tidak merasakannya? Prediksinya adalah waktu 30 napas. Setelah itu, Liluo akan layu dan dihabiskan. Yang berarti bahwa kunci rahasia mungkin akan diberikan kepada Zusuan, Ye Qiuding, dan Qin Zulu. Di atas panggung, buku-buku jari Lu Qinger memutih karena kecemasan. Tatapan Jiang Qinghe stabil. Dia juga menolak untuk menyerah. Yu Hongqi juga memperhatikan Liluo. Dia telah mengejutkan mereka semua untuk sampai sejauh ini, tapi sudah waktunya. Air dan kayu mungkin telah banyak meningkatkan pemulihannya, tetapi dia masih seorang master resonansi tingkat pertama. Kurangnya kekuatan resonansi harusnya menggagalkan dia. Liluo berdiri teguh melawan angin, tapi dia bisa merasakan benih resonansi mengering di dalam dirinya. Rasa sakit yang membakar didukung oleh tekanan yang meningkat, tetapi semua ini hanya membuatnya lebih tenang. Tenang seperti danau di musim dingin. Sudah hampir waktunya. Dalam beberapa hari terakhir ini, dia telah menekan perasaan terobosan yang akan datang, dan sekarang dia melepaskannya. Benih resonansinya bergetar di dalam. Pola kekuatan resonansi mulai mekar di seluruh benih resonansinya, menjadi semakin banyak sampai mereka bergabung bersama untuk samar-samar menyerupai bunga. Sebuah kehendak mulai terdengar dari dalam tubuhnya. Energi alam duniawi membungkuk di sekelilingnya. Memadat dalam dirinya. Dia menyerap semuanya, seolah-olah dia adalah hutan dan semua energinya adalah burung di sini untuk bertengger. Mereka menetap di cabang-cabang, pulang ke tempat yang seharusnya, benih resonansinya. Benih kering bersinar dengan kilau baru. Kekuatan resonansi Liluo kembali bergerak, ke tahap yang lebih tinggi. Kekuatan penyembuhannya ditingkatkan, dan bentuk pantang menyerahnya sekarang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Terengah-engah memecah kesunyian yang tegang, dan bahkan orang-orang seperti Yu Hongqi dan putri pertama menatap dengan mata lebar. Tentu saja mereka tahu, Liluo telah membuat terobosan ke tingkat kedua, tingkat pola kejadian. Dia telah memanfaatkan tekanan aliot hijau dengan cerdik dan berisiko.
Li Luo menyelesaikan terobosannya menjadi kejutan kolektif. Bajingan itu. Jangan lagi. Duze Beixuan berteriak tak percaya. Li Luo telah melakukan hal yang sama selama pertarungan peringkat untuk menghentikan gerakan pamungkas mereka. Tidak persis. Terobosan terakhirnya mungkin adalah pemicu, tapi yang ini, sepertinya dia menahannya untuk sementara waktu, kata Wang Hejiu. Duze Honglian mengangguk. Itu terobosan yang terlalu mulus. Dia pasti telah menahannya untuk sementara waktu. Anjing licik. Apakah dia tahu Yu Hongqi akan memanggil Aliot Hijau? Atau mungkin Lu Qinger memberitahunya sebelumnya, kata Duze Beixuan. Kita tidak bisa mengesampingkan itu, kata Wang Hejiu kesal. Apakah Li Luo mendapatkan informasi orang dalam tentang ini? Putri pertama bertanya pada Jiang Qinghe setengah bercanda. Jika aku berkata tidak, kamu akan percaya padaku. Putri pertama menggigit bibirnya. Jiang Qinghe tidak mungkin bohong. Jika orang lain mengatakan tidak, aku mungkin tidak akan mempercayai mereka, tetapi jika kamu mengatakannya, aku akan percaya. Dia tersenyum. Jiang Qinghe terlalu sombong untuk berbohong. Yang berarti bahwa Li Luo telah datang dengan persiapan yang baik. Buta terhadap persyaratan tantangan ini, dia hanya menyimpan kartu truf untuk keuntungan kejutan. Putri pertama tersenyum pada dirinya sendiri. Li Luo sangat berbeda dari orang tuanya dan Jiang Qinghe. Tiga lainnya semuanya terang benderang, bersinar terang seperti matahari, dengan bangga dan tanpa perlu bersembunyi. Tapi Li Luo seperti gandum di ladang, menyerap cahaya dan tampak biasa-biasa saja. Sampai tiba-tiba dia tidak ada. Botol giok Yu Hongqi memudar, Aliot Hijau surut. Dia menatap Li Luo yang masih berdiri, dan tidak melewatkan kegembiraan di mata putrinya. Yu Hongqi menghela nafas, memikirkan bahwa Li Luo masih akan menyembunyikan sesuatu seperti itu, ditambah lagi, dia bahkan belum memberitahu Lu Qinger tentang format ujian, khawatir dia akan memberitahu Li Luo sebelumnya. Aliot Hijau yang dia panggil seharusnya merugikan Li Luo dalam segala hal. Apakah dia waspada terhadapnya? Atau apakah itu kebetulan? Bocah itu mungkin terlihat tidak berbahaya, tetapi dia sedalam gunung es. Bagaimana Li Taixuan dan Tan Tailan membesarkan anak laki-laki yang begitu berbeda dari diri mereka sendiri? Dalam hal kepribadian, jelas murid mereka Jiang Qinghe yang lebih mirip mereka. Ketika angin memudar, Yu Hongqi berjalan ke 4 orang yang selamat. Selamat karena berhasil sampai akhir. Dia menjentikkan jari, dan 4 sinar cahaya keemasan melesat ke arah mereka. Keempatnya menerima kunci emas berbentuk naga dengan rasa terima kasih. Mereka merasa sejuk di tangan mereka, berkilauan dengan energi mistik. Ladang daun naga emas akan dibuka dalam waktu 1 bulan. Bawa kunci itu ke bank naga emas, dan kami akan mengirimmu masuk. Keempatnya mengangguk. Sekarang istirahatlah, katanya dengan senyum ramah. Pakar bank naga emas bergerak maju untuk mengobati luka mereka dan menawarkan baju ganti. Li Luo menolak perawatan medis, karena sudah menyembuhkan semua lukanya. Dia pergi ke ruang samping untuk berganti pakaian, dan dia menemukan seseorang menunggu ketika dia kembali. Kepala rambut merah api, Zhu Xuan. Li Luo berencana untuk berjalan melewatinya, tetapi Zhu Xuan sengaja menghalangi jalannya. Ya, Zhu Xuan tidak bisa dianggap tampan, tetapi ada kepercayaan diri yang menarik dan sikap angkuhnya. Cengkeraman besinya di peringkat teratas Aula Bintang 2 mungkin menambah kepercayaan itu. Junior Li Luo, katanya sambil tersenyum tipis, aku telah mendengar banyak tentangmu, dan hari ini aku melihat bahwa resonansi gandamu sesuai dengan reputasi mereka. Ah, kamu sangat baik. Aku kira kamu tidak menungguku di sini hanya untuk menawarkan kata-kata baik ini. Memang, ada sesuatu yang aku harap kamu setujui. Lanjutkan. Tidak banyak, kata Zhu Xuan terus terang. 4 dari kita memiliki kunci rahasia naga emas. Aku mendengar bahwa ketika kita memasuki ladang daun naga emas, itu akan dilakukan dalam tim. Aku harap jika Lu Qinger datang untuk menemukanmu di dalam, kamu dapat menolaknya. Aku ingin untuk berada di kelompoknya. Ini adalah keinginan Presiden Yu juga. Dia mengisyaratkan hal ini, dan ayahku menyetujui sepenuhnya juga. Aku tahu bahwa Junior Li Luo dan Lu Qinger memiliki hubungan yang baik, jadi aku akan sangat berterima kasih jika kamu menolaknya. Dia tersenyum lebar, keluarga Jian juga akan sangat berterima kasih. Li Luo tidak terkejut dengan permintaan ini. Mungkin kamu salah memahami niat Presiden Yu. Junior Li Luo, itu tidak penting. Pertimbangkan permintaanku. Rumah Luolan dalam keadaan yang buruk, dihajar habis-habisan oleh keluarga Duce. Jika keluarga Jian bergerak melawanmu saat ini,
Aku khawatir keluarga Luolan akan retak, dia berkata tanpa kepura-puraan. Wow, ancaman. Aku hanya berharap Junior Li Luo dapat mempertimbangkan saranku, aku tidak berpikir kamu akan menolak teman baru. Atau apakah kamu punya rencana untuk Lu Qinger? Li Luo menggelengkan kepalanya dan menjulurkan dua jari. 2 poin. Pertama, Jian dan Luolan selalu berhubungan buruk. Apakah kamu pikir aku percaya keluarga Jian tidak ingin menendang House Luolan saat sedang down? Meskipun kamu sangat menginginkannya, tapi keluarga Jin Kue menahanmu. Jadi jangan datang berpura-pura kau baik hati di depanku. Kedua, Lu Qinger adalah temanku. Jika dia membutuhkan bantuanku, aku akan menawarkannya. Kau ingin aku menolak seorang teman, maaf, tapi seberapa naifnya kamu. Li Luo menatap tepat ke wajah Zusuan yang masam dengan cepat. Selain itu, kamu harus berbicara dengan Lu Qinger tentang ini. Jika kamu cukup tulus, dia mungkin akan mempertimbangkannya. Otakmu pasti terlalu panas karena resonansi apimu untuk datang kepadaku dengan perhitungan kecil ini. Senyum Zusuan benar-benar hilang sekarang. Dia mengangguk. Junior Li Luo, kamu jauh lebih keras kepala daripada yang aku bayangkan. Baiklah, kata-kata terbuang sia-sia untukmu, tapi aku harap hari itu tidak datang di tempat yang kamu inginkan. Dia pergi, melambai di atas bahunya. Li Luo mengabaikan ancaman itu. Tidak pernah ada jembatan antara keluarga Jian dan keluarga Luolan untuk dibakar. Mereka seperti minyak dan air. Tetap saja, House Luolan berada dalam kondisi yang sulit. Dia berbalik dan belum melangkah 2 langkah ketika dia melihat 2 bintang bersinar terang ke arahnya. Mereka tidak berada di langit yang gelap, melainkan di rongga wajah Lu Qinger, tepat di atas senyum cerahnya. Lu Qinger bersembunyi di bayangan pilar, kulit pucatnya bersinar seperti kristal. Dia bahkan lebih mempesona dengan kontras, rambutnya yang panjang dan gelap mengalir ke pinggangnya. Li Luo melompat sedikit. Kau mendengar pria itu? Senyum Lu Qinger dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengangguk, aku pikir tuan muda akan menjualku. Apakah Zusuan mendekatinya karena mengetahui bahwa Lu Qinger ada di dekatnya? Jika dia menunjukkan tanda-tanda keraguan dalam jawabannya, Lu Qinger akan sedih. Jika demikian, pria itu lebih cerdik dari yang dia kira. Zusuan cukup rendah, meskipun dia adalah tuan muda keluarga Jian. Permintaannya kekanak-kanakan, aku tidak berpikir dia sangat tulus tentangmu. Mungkin ingin berhati-hati. Li Luo menghela nafas. Lu Qinger memutar matanya ke arahnya. Aku tidak peduli apakah dia tulus atau tidak. Aku tidak akan berada di tim yang sama dengannya di ladang Dao Naga Emas. Dia akan patah hati. Dia sangat bersemangat, kata Li Luo. Dia hanya mengejar ibuku di Bank Naga Emas. Dia mengendus. Kamu tidak bisa membuatnya menjadi begitu buruk, bagaimana jika dia menginginkan gadis dan emas itu? Li Luo menyarankan. Hanya dalam mimpi indahnya, mata Lu Qinger berkilat berbahaya. Li Luo, kamu tidak akan menjualku karena orang lain menggodamu kan? Aku tidak terlalu akrab dengan ladang Dao Naga Emas, tetapi aku mendengar bahwa cabang negara lain juga mengirim orang. Persaingan sangat ketat, aku membutuhkan rekan setim yang andal, katanya dengan penuh kemenangan. Li Luo memukul dadanya. Jangan khawatir. Mengingat seberapa dekat kita, Zusuan dapat menawarkan untuk membongkar keluarga Jian menjadi papan kayu dan aku tidak akan menutup mata. Lu Qinger berada di atas bulan. Sekarang bisakah kamu menyarungkan belati itu? Li Luo bertanya dengan sedih. Dia menunjuk ke tangannya yang lain, di mana dia memegang belati sedingin es yang berkilauan. Oh ini, hehehe, jangan salah paham. Aku hanya menggunakannya untuk mengupas buah. Ini. Dia menyerahkan buah yang dikupas dengan indah. Li Luo menatapnya. Tetap saja, dia dan Lu Qinger kembali. Jika dia membutuhkan bantuan di ladang Dao, dia tidak akan menolaknya. Dia mengambil gigitan besar. Resonansi esmu mencapai kelas 8. Lu Qinger mengangguk senang. Aku cemburu, katanya sambil menghela napas. Dia bisa membayangkan jumlah cairan roh dan cahaya pemurni yang dibutuhkan untuk membuat lompatan itu. Yu Hongqi benar-benar wanita kaya. Siapa yang tidak menginginkan putrinya? Mungkin tuan muda yang diberkati dengan resonansi ganda seharusnya tidak iri dengan resonansi es tingkat 8-ku yang lebih rendah. Lagi pula, kamu sudah mengalahkan 2 tingkat 8 yang lebih rendah, katanya sambil tertawa. Duze Beixuan dan Wang Hejiu. Li Luo juga tersenyum. Dia cukup senang menghabiskan waktu dalam percakapan yang menyenangkan dengannya, tetapi segera, seorang pelayan datang untuk memberitahu dia bahwa Presiden Yu memanggilnya.
Lu Qinger tidak punya pilihan selain pergi. Lagi pula hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dia melambai dengan sedih padanya dan berbalik untuk pergi. Li Luo kembali ke ruang utama untuk menemukan Jiang Qinghe. Dia bersama putri pertama, yang tersenyum melihat kembalinya Li Luo. Setelah resepsi berakhir, kami akan merepotkan junior Li Luo untuk sedikit waktumu. Li Luo mengangguk. Ini jelas merupakan tugas tanpa harapan, tetapi dia harus menjalaninya. Bagaimanapun, itu adalah kesempatan mereka untuk memperkuat hubungan dengan putri pertama. Kedua belah pihak dengan senang hati melakukannya. Lilin-lilin padam seiring malam, dan orang-orang mulai pergi. Putri pertama tersenyum pada Yu Hongqi. Presiden Yu, kami berterima kasih karena telah meminjamkan tempat Anda kepada kami. Yu Hongqi mengangguk. Jangan pikirkan itu. Setelah sekian lama, Yang Mulia pasti bosan. Putri pertama tertawa. Di luar istana, semuanya menarik baginya. Yu Hongqi tertawa mendengarnya. Silahkan lewat sini. Dia membawa mereka ke villa bagian dalam dan berhenti di luar sebuah ruangan. Li Luo merasakan banyak aura yang mengintai di balik bayang-bayang. Pengawal, Yu Hongqi mendorong pintu hingga terbuka, dan putri pertama memimpin Jiang Qinghe dan Li Luo masuk. Bu, apa yang mereka lakukan? Lu Qinger bertanya dengan suara pelan. Putri pertama ingin Li Luo mencoba dan merawat kaisar. Benarkah? Kudengar banyak adipati tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kelemahan alami kaisar, mengapa dia menyuruh Li Luo mencobanya? Yu Hongqi tersenyum. Kapak lain untuk digiling. Sebuah sentakan pemahaman. Jadi mereka hanya menggunakan Li Luo sebagai alat. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a